Mengatur gaji adalah hal yang sangat penting untuk kamu lakukan. Apalagi bagi kita yang bekerja setiap hari dan menunggu gaji kita datang setiap bulannya. Atau dengan kata lain, bagi yang menerima gaji bulanan. Itu karena kita yang menerima gaji bulanan cenderung untuk menabung keinginan-keinginan untuk membeli barang-barang yang kita lihat selama 1 bulan terakhir. Entah barang tersebut kita inginkan atau kita butuhkan. Intinya kita cenderung untuk menahan dan mengumpulkan lebih banyak keinginan-keinginan berbelanja selama 1 bulan penuh yang nanti akan kita lampiaskan saat kita sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan yang kita miliki. Inilah kenapa kita seringkali kehabisan uang dengan cepat saat kita sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan kita. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara untuk mengatur gaji agar kamu semakin berpeluang untuk menjadi kaya di masa depan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran bulanan. Buatlah anggaran bulanan tentang pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kamu lakukan untuk kebutuhan-kebutuhan kamu setiap harinya. Misalnya di sini anggaran bulanan yang saya maksudkan adalah tentang makanan yang kamu konsumsi, biaya transportasi untuk mobilitas kamu setiap harinya, kemudian yang terakhir adalah tagihan-tagihan yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Usahakan untuk membuat anggaran dari setiap pengeluaran tersebut, karena dengan begitu kamu akan paham sektor mana saja yang bisa kamu pangkas pengeluarannya untuk lebih hemat sehingga kamu bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Jangan lupa untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran yang kamu miliki selama 1 bulan penuh. Jangan sampai pengeluaran yang kamu lakukan lebih tinggi daripada pemasukan yang kamu dapatkan. Kemudian cara mengatur gaji agar semakin kaya yang kedua adalah tabungan dan investasi terlebih dahulu. Kita seringkali sebagai orang yang bekerja setiap hari karena lelahnya, kita cenderung untuk mendahulukan keinginan-keinginan kita untuk berbelanja setelah kita mendapatkan gaji. Dan ketahuilah kebiasaan ini yang biasanya membuat orang-orang semakin miskin, yang membuat kita pada akhirnya cepat sekali menghabiskan uang gaji yang kita dapatkan. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih cepat kaya dari gaji yang kamu dapatkan, kamu harus bisa untuk memprioritaskan tabungan dan investasi tepat setelah kamu baru menerima gaji dari pekerjaan kamu. Misalnya, kamu baru mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu bulan ini. Maka dari itu, saat kamu sudah mendapatkan uang, yang pertama kali yang harus kamu lakukan bukanlah berbelanja atau melakukan hal lainnya, tapi langsung alokasikan dana atau gaji yang kamu dapatkan ini untuk tabungan dan investasi. Entah kamu ingin mengalokasikan 20% sampai 30% dari gaji kamu, intinya kamu harus menjadikan tabungan dan investasi ini tindakan pertama yang kamu lakukan tepat setelah kamu menerima gaji. Hal itu akan membuat kamu lebih aman dengan tabungan dan investasi kamu. Karena kalau kamu memprioritaskan hal yang lain terlebih dahulu, kamu akan cenderung untuk tidak memiliki uang untuk kamu investasikan. Atau paling ringannya ya, kamu di akhir hanya akan menabung dan menginvestasikan uang sisa dari penggunaan lain terhadap uang gaji yang baru kamu dapatkan. Kemudian cara mengatur gaji agar semakin kaya yang ketiga adalah hindari hutang konsumtif. Saat kamu belum mendapatkan gaji selama 1 bulan penuh, jangan sekali-kali kamu berusaha untuk berhutang pada sesuatu yang kamu konsumsi setiap harinya. Biasanya ini terjadi saat gaya hidup kamu melebihi gaji yang kamu dapatkan. Maka dari itu, sesuaikanlah gaya hidup kamu dari pemasukan yang kamu dapatkan setiap bulannya.
sehingga kamu bisa terhindar dari hutang konsumtif ini. Hutang konsumtif berarti kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi setiap harinya. Misalnya, seperti kendaraan, pakaian, gadget, makanan, hiburan, dan sebagainya. Jangan sekali-kali untuk berhutang pada hal-hal yang kamu konsumsi, karena itu berarti kamu harus mengais gaji kamu lebih dalam hanya untuk membayar hutang konsumtif tersebut. Apalagi hutang konsumtif biasanya sedikit demi sedikit kita lakukan yang pada akhirnya menumpuk dan menjadi banyak. Kemudian cara mengatur gaji agar kamu semakin kaya yang keempat adalah buat dana darurat. Orang yang tidak memiliki dana darurat biasanya adalah orang yang tidak paham tentang keuangan, yang mana akan sulit sekali bagi mereka untuk menjadi orang kaya di masa depan. Itu karena dana darurat itu sangatlah penting untuk menunjang masalah-masalah yang mungkin muncul di masa depan terkait kesehatan kamu ataupun hal-hal mendesak lain terkait bisnis dan masalah keluarga kamu. Kamu bisa mengumpulkan dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran yang kamu lakukan. Dengan kata lain, jika kamu mengeluarkan uang 1 juta dalam 1 bulan, dana darurat kamu idealnya adalah 6 juta rupiah. Kemudian jika kamu bertanya lebih jauh, apakah dana darurat ini bisa bersumber dari tabungan atau kita pisah? Kalau menurut saya pribadi, dana darurat dan tabungan pribadi sebaiknya kamu pisahkan. Itu karena kita yang cenderung untuk menggabungkan dana darurat dan tabungan, nanti suatu saat ada masalah yang terjadi, kita akan mengambil tabungan yang kita miliki, yang mana akan membuat kita sedikit down dan merasa kecewa karena tabungan kita terlihat berkurang. Apalagi jika kita terbiasa mengambil uang dari tabungan yang kita miliki, kita akan dengan ringannya melakukan hal tersebut berulang kali sampai uang tabungan kita menurun dengan drastis, bahkan sampai habis tidak tersisa. Kemudian cara yang kelima adalah investasikan dengan bijak. Saat kamu mendapatkan gaji, usahakan untuk memprioritaskan investasi dan tabungan seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan sekarang tentu saja kamu harus paham bagaimana untuk menginvestasikan gaji yang kamu miliki dengan bijak. Jadi bagaimana cara untuk berinvestasi dengan bijak? Tentu saja yang pertama kamu harus pahami bidang investasi yang ingin kamu geluti. Kemudian setelah itu, kamu pahami juga resiko-resiko yang kamu akan terima jika kamu berinvestasi di sebuah bidang investasi. Kemudian untuk mengurangi resiko yang muncul dalam bidang investasi adalah dengan diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi investasi? Yaitu adalah tidak menghambur-hamburkan uang pada satu jenis investasi secara berlebihan. Karena itu sangat berisiko sekali. Daripada melakukan hal tersebut, lebih baik kamu menginvestasikan uang yang kamu miliki saat ini atau gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu ke dalam 4 jenis investasi yang berbeda. Karena itu akan membuat kamu meminimalisir resiko yang kamu dapatkan jika masalah terjadi. Misalnya, anggaplah kamu sedang mencoba untuk menginvestasikan gaji yang kamu dapatkan pada bidang saham. Dan anggaplah gaji yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh hanya 1 juta rupiah dan kamu ingin menginvestasikannya. Daripada kamu menginvestasikan 1 juta rupiah tersebut dalam satu jenis investasi saham, lebih baik kamu bagi ke dalam 4 jenis investasi saham. Yang mana kalau kamu hanya berinvestasi pada satu bidang dengan uang 1 juta yang kamu miliki, suatu saat kita tidak tahu apakah investasi atau jenis investasi yang kita pilih tersebut akan mengalami untung atau rugi,
Yang mana jika investasi kita itu mengalami masalah, tentu saja uang 1 juta dari gaji kita sepenuhnya akan hilang atau akan berkurang. Beda halnya jika kamu membagi uang 1 juta yang kamu miliki ke dalam 4 bidang investasi. Contohnya 4 bidang saham yang berbeda misalnya. Tentu saja jika ada masalah pada jenis saham yang pertama, kamu masih memiliki backup 3 jenis saham lain dari investasi kamu yang bisa membantu kerugian yang kamu dapatkan di jenis saham yang pertama. Ada 3 jenis investasi yang bisa kamu coba dan pelajari, yaitu di bidang saham, obligasi, dan reksadana. Terserah kamu mau investasi dalam bidang yang mana, intinya belajar dan pahami resikonya sebelum memulai. Kemudian cara mengatur gaji agar kamu semakin kaya yang keenam adalah pantau pengeluaran kecil. Siapa sangka pengeluaran kecil yang kita lakukan yang bisa menjadi sumber kemiskinan kita. Itu karena pengeluaran kecil biasanya tidak kita hiraukan, kita lalaikan, dan kita remehkan karena jumlahnya memang kecil. Tapi karena kecenderungan kita untuk meremehkan pengeluaran kecil inilah yang membuat kita pada akhirnya malah menghabiskan uang terlalu banyak pada pengeluaran-pengeluaran kecil ini. Mungkin setiap hari kita hanya menghabiskan 10.000 misalnya setiap hari. Tapi bayangkan setiap hari kamu mengeluarkan 10.000. Yang mana pada akhirnya kamu malah tidak sadar bahwa kamu sudah mengeluarkan 300.000 setiap bulannya. Yang mana akan memangkas gaji kamu yang misalnya gaji kamu hanya berjumlah Rp500.000 per bulan. Dan ketahuilah, kita sebagai manusia cenderung untuk memiliki pengeluaran kecil yang lebih besar daripada Rp10.000 per hari. Jadi, kamu kalau bisa untuk benar-benar peka terhadap pengeluaran kecil ini, agar kamu tidak kehabisan uang di akhir bulan. Jadi pengeluaran kecil itu jenis-jenisnya apa sih biasanya? Jenis yang pertama itu biasanya saat kita nongkrong. Ya, kita cenderung untuk membeli kopi karena kita selalu nongkrong setiap hari. Jadi ya, kita cenderung untuk membeli kopi setiap hari lebih sering daripada seharusnya, yang mana akan membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak tanpa kita sadari. Kemudian pengeluaran kecil yang kedua bisa jadi dari kamu cenderung untuk terlalu sering makan di luar daripada memasak sendiri. Karena ketahuilah, memasak makanan sendiri di rumah akan membuat kamu berhemat lebih banyak uang. Tapi kadang gaya hidup dan pergaulan membuat kita cenderung untuk lebih suka untuk makan di luar, yang mana tentu saja akan membuat kita lebih boros. Kemudian pengeluaran kecil yang terakhir adalah langganan bulanan. Sebagai contoh, kamu langganan di tempat gym atau fitness, tapi kamu tidak terlalu aktif dalam berolahraga di sana atau dalam nge-gym di tempat yang kamu langganan tadi. Itu hanya akan membuang-buang uang. Jadi mulai sekarang, bacalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang biasa kamu lakukan, sehingga kamu bisa memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian cara untuk mengatur gaji agar kamu semakin kaya, yang ketujuh atau yang terakhir adalah tingkatkan penghasilan. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menjadi kaya dari gaji kamu. Ya, ada 3 cara untuk meningkatkan penghasilan jika kamu ingin menjadi kaya. Cara yang pertama adalah dengan menambah pekerjaan sampingan. Ya, tentu saja, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak sumber penghasilan. Semakin banyak sumber penghasilan, semakin banyak uang yang bisa disimpan. Maka dari itu, jika kamu punya waktu kosong setiap harinya, misalnya kamu bekerja dari pagi sampai siang, terus kamu beristirahatnya sore misalnya, kamu bisa memanfaatkan malam hari untuk bekerja atau menambah sumber penghasilan tambahan atau sampingan. Kemudian untuk bisa meningkatkan penghasilan,
cara yang berikutnya itu adalah dengan meningkatkan keterampilan untuk promosi. Misalnya jika kamu itu adalah orang yang malas untuk membuka sumber penghasilan tambahan karena kamu memang bekerjanya itu terlalu melelahkan prosesnya dan jam kerjanya itu terlalu panjang misalnya. Sampai waktu yang kamu miliki di rumah hanya cukup untuk beristirahat saja. Kamu bisa menerapkan cara ini di mana kamu meningkatkan keterampilan yang kamu miliki pada bidang pekerjaan yang sudah kamu miliki saat ini. Yang mana semakin meningkatnya keterampilan seseorang dan ilmu seseorang dalam pekerjaan yang dia miliki, tentu saja dia akan memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar untuk dipromosikan, sehingga dia pada akhirnya akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada yang dimilikinya saat ini. Dan kemudian cara yang terakhir adalah usaha kecil-kecilan. Ini adalah sumber penghasilan tambahan yang bisa kamu kembangkan. Buatlah usaha kecil-kecilan, entah itu dengan memanfaatkan toko-toko online di smartphone kita atau dengan cara offline sekalipun untuk menambah uang saku kamu atau uang yang kamu bisa tabung ke dalam tabungan dan investasi kamu. Agar tidak memberatkan kamu, anggap saja usaha kecil yang kamu miliki ini adalah sebuah hobi yang kamu suka untuk lakukan atau tekuni. Karena ya, pekerjaan ini memang kamu lakukan di luar dari pekerjaan utama kamu. Jadi, kamu bisa menggelutinya atau menekuninya dengan lebih santai dan tidak terpaksa. Jadi itu saja untuk video program diri kali ini. Semoga kita menjadi lebih kaya dan paham bagaimana untuk mengelola gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalam.